Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herbanus Simanjuntak, mahasiswa PPG UIN Syekh Jamil Jambe Bukit Tinggi. Pada hari ini tanggal 28 Januari 2024 melakukan praktek pembelajaran pendidikan agama Islam dengan tema mengaji dan mengkaji Quran Surah At-Tin pada SDN 04 Moresololo, Kecamatan Tunggu Selatan, Kabupaten Pasaman. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku semuanya, sebelum masuk silakan disiapkan dulu. Siap, gerak. Gerak di tempat, gerak. Siap, gerak. Silakan masuk. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ternyata anak-anak Bapak semuanya masih semangat ya? Semangat ya. Coba takbir. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatul muttaqin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah, selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, anak-anak semuanya, terlebih dahulu sebelum kita masuk ada baiknya kita berdoa. Siapkan doa kita ketua. Amin. Baik anak semuanya, kita lanjutkan kepada menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Silakan Miss Priyanika pimpin ke depan dan semuanya ikutinya. Lurus ya. Indonesia tanahku, tanahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsa dan tanah airku.
Oke, baik anak-anak semuanya. Hari ini kita atau Bapak memeriksa kehadirannya dulu ya. Alia Jazila Fifa. Iya. Fatimah Zahra, bukannya siapa? Iya, Fatimah Zahra. M Aditya. Mudoni. Zafran, Meskiranita, Nakia, Nofridawan Nur, Nurul Hanifah, Nur Afifah Nasri, Nur Adwa Afifah, Resku, Ziyadah Suhaira. Hadir semuanya ya? Baik, hadir semuanya. Alhamdulillah. Coba anak semuanya, sebelum kita mulai periksa kerapian, periksa kerapian sampah mungkin masih ada. Yang laki-laki udah masuk bajunya sudah? Udah, bagus. Jadi udah bersih ya? Oke. Baik anak semua, sebelum kita mulai, minggu lalu siapa kira-kira tahu materi yang kita pelajari hari ini? Karena materi hari ini adalah yaitu mengaji dan mengkaji Quran surah At-Tin. Nah, ingat minggu lalu tentang apa kita membaca surah At-Tin. Membaca surah At-Tin, apalagi mengetahui apa kemarin yang ingat minggu kemarin membaca surah At-Tin, apalagi mengetahui surah At-Tin ini ayat ke baik yang ke-95. Oke. Baik, hari ini judul kita adalah mari mengaji dan mengkaji Quran surah At-Tin dan hadis tentang silaturahmi. Dan materi pokoknya membaca dan menulis Quran surat At-Tin dengan baik dan menjelaskan pokok-pokok Quran surat At-Tin. Nah, anak-anak semuanya, silakan siapa yang membaca tujuan pembelajaran? Silakan siapa? Iya, silakan Resku. Siswa dapat menulis dan menghafal Quran surah At-Tin dengan baik. 2. Menjelaskan pesan-pesan pokok Quran surah At-Tin dengan baik. 3. Membuat proyek hasil dan paparan Quran surah At-Tin dengan terjemahan yang benar. Ya, tujuan pembelajaran kita itu udah ada Bapak tuliskan ya. Jadi anak-anak Bapak yang membacakan tadi. Siapa tadi? Restu ya? Restu. Oke, baik anak Bapak semuanya. Sekarang sebelum kita lanjut kepada inti, Bapak akan membagikan asesmen belajar. Oke, yang sebelah sini silakan sini buat kertasnya, ini kemari. Bapak akan ambilnya. Terus. Gimana? Sudah tahu semuanya? Nah, oke. Bapak ada kelupaan menyampaikan pertanyaan pematik kita tadi. Pematik kita ya. Pertanyaan pematik Bapak sebelum belajar. Kota yang aman menurut Quran surah At-Tin adalah apa? Iya, Nadia. Mekah. Bagus sekali. Mekah ya. Pertanyaan kedua Bapak sebelum kita nanti masuk. Hakim yang seadil-adilnya menurut Quran surah At-Tin adalah siapa? Iya, silakan. Siapa apa?
Iya, hakim Allah. Takbir. Ya, berikutnya yang ketiga pertanyaan Bapak. Gurun Sinai adalah tempat Nabi dalam menerima wahyu yang pertama. Nah, Nabi siapakah itu? Iya, ini sudah ditanya. Nabi Musa, bagus sekali. Nah, lanjut pertanyaan keempat terakhir oleh Bapak sebelum belajar nanti kita pelajari. Nah, kota Mekah yang aman adalah tempat kelahirannya siapa? Ya, bagus siapa? Iya, Muhammad. Tepuk tangan. Ya, semuanya luar biasa. Tahu ya? Alhamdulillah. Jadi tadi itu sebelum kita lakukan soal asesmen ini. Nah, asesmen ini adalah kegunaannya mengetahui sampai di mana kemampuan anak-anak Bapak ketika anak-anak Bapak belum pembelajaran dan sampai di mana pula nanti setelah kita belajar. Oke, Pak Ito? Oke, baik. Sekarang masuk kita pembelajaran pertama. Nah, materi di semester 2 ada pada bab 6. Mari mengaji dan mengkaji Quran surah At-Tin. Nah, tahu enggak? Di sini minggu kemarin sudah Bapak tanyakan kepada Bapak apa arti At-Tin. Siapa tahu? Ya, siapa? Buah tin. Bagus, itu minggu yang lalu. Nah, mengapa disebut buah tin? Mengapa disebut buah tin? Karena buah tin ini manfaatnya, kandungannya sangat luar biasa sekali. Nah, itu dia yang buat tin kemarin. Kita dengarkan ini. Coba anak-anak Bapak nanti tampilan daripada tayangan video ini, anak-anak Bapak mengamati video yang telah Bapak tampilkan ini. Amati ya. Ada kedengaran? Coba diamati videonya. Diamati suku videonya, nanti setelah ini kita akan adakan kelompok. Nah, semuanya, coba. Itu adalah video tentang Quran surah At-Tin. Sudah diamati tadi? Sudah dilihat? Nah, jadi itu adalah Quran surah At-Tin. Ada berapa jumlahnya? Ada 8. Coba kita baca lagi. Yang pertama, ulang lagi. Silakan baca. Yang pertama. Ya, kedua. 3. 4. 5. Iya, lanjut.
Ya ini dia ya. Lanjut. Rakia. Lanjut. Iya bagus semuanya sudah pada. Nah, jadi atin itu diturunkan di mana? Di kota Mekka. Atin artinya apa? Buatin. Ini manfaatnya. Ada sini buah zaitun. Ini Gunung Sinai tadi. Gunung Sinai di mana Nabi Musa pertama menerima wahyu. Ada Mekah, kota Mekah ini tempat kelahiran siapa ini? Tempat kelahiran Nabi Muhammad. Nah, anak-anakku semuanya, kita ketahui bahwasanya kalau kita membaca Al-Quran itu ya harus dengan suci. Menulis Al-Quran pun harus suci dan bersih agar kita tidak tertemani oleh setan. Tahu setan? Nah, setan itu akan selalu karena setan itu akan perginya nanti kemana? Ke neraka. Ya, jangan sampai kita masuk ke neraka. Jadi kita harus rajin mengaji. Atin itu terjemahannya belum. Watini wazaitun. Apa artinya tadi? Demi wahin dan waturi sinin. Apa artinya? Wahadal baladil amin. Ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Apa? Tsumma radadnahu. Kemudian kami kembali ke tempat yang kembalikan ke tempat serendah-rendahnya. Mana itu tempat serendah-rendahnya? Yaitu neraka. Baru apa lagi? Illal ladina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Apa artinya? Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak putus-putusnya. Jadi Allah akan berikan ayat yang berikutnya, fama yukadzibuka ba'du bidin. Maka kami apa yang menyebabkan mereka mendustakan tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan itu alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Apa artinya? Bukankah Allah hakim yang paling adil? Jadi di situ Allah yang paling adil. Nah, manusia itu telah diciptakan oleh Allah dari tempat yang sebaik-baiknya. Namun Allah itu akan kembalikan manusia itu ke tempat serendah-rendah neraka, yaitu neraka. Kecuali orang yang beramal soleh, dia akan diberi selalu pahala. Nah, manusia itu diciptakan oleh Allah pernah dari bayi. Ya, pernah bayi. Setelah bayi jadi apa kita? Anak-anak dulu. Setelah anak-anak, remaja atau dewasa. Setelah dewasa, tua. Setelah tua, mati. Setelah mati, digotong ke dalam kubur, dibawa ditandu dalam kubur. Nah, setelah tidak masuk ke dalam kubur, apa yang terjadi? Maka
kita terputus segala amal. Itulah ketika kita masih hidup, maka kita diberikan kesempatan untuk beribadah. Apa ibadah yang kita lakukan? Sholat, apalagi ngaji, apalagi berpuasa, sebentar lagi bulan puasa, apalagi menyayangi orang tua, apalagi zakat. Apa yang dilarang? Apa yang dilarang? Durhaka, apalagi jangan berdusta, apalagi jangan berkelahi. Nah, kalau kita lakukan itu semuanya, maka kita akan dimasukkan ke dalam apa? Neraka. Nah, setelah Bapak tampilkan ini dan Bapak tampilkan tadi poin-poin video, maka anak-anak Bapak semuanya silakan untuk berkelompok. Nah, silakan untuk berkelompok. Nah, sekarang kita akan berdiskusi. Ada besar. Silakan kerjasama semuanya. Nah, di sini nanti musik-musik ada di sini. Nih, buat besar. Ini sini, yang di situ. Buat besar itu, besar lagi di sana. Pensil buat pensil. Buat besar di sana. Nah, besar buat tulisannya. Nah, ini dia proyek yang telah dilakukan oleh anak-anak kami kelas 4 SDN 04 Morosunodo dengan tema mengaji dan mengkaji. Nah, ini mengkaji Quran surah At-Tin. Nah, ini anak-anak terdiri dari 3 kelompok. Mereka sedang membuat proyek Quran surah At-Tin ini dengan menggunakan model PJBL. Metode kartu yang telah dilakukan. Ya, balik. Jadi bagian, sesuaikan susunannya. Jangan salah apa ya, coba teruskan. Ini ya, oke. Sudah kelompok A? Kelompok A sudah. Kelompok A LKPD-nya tentang memasangkan ayat dan terjemahannya. Sudah selesai ya? Yang kelompok B, ya pesan pokok Quran surah At-Tin. Kelompok C yaitu menuliskan. Ya, menuliskan. Oke, baik anak-anak semuanya. Sekarang coba masing-masing sudah selesai semuanya? Kelompok A sudah? Kelompok B sudah? Kelompok C sudah? Oke, takbir. Coba tepuk semangat. Semangat. Oke, alhamdulillah. Ternyata anak-anak semuanya sudah membuat hasil kelompok pada kelompok masing-masing. Sekarang silakan anak bapak presentasikan hasil kelompok yang telah
dikerjakan pada hari ini. Silakan ya bawa ke depan. Bawa ke depan. Apa yang telah dibuat di kabinetnya tadi? Nah, ini dia ya. Coba, nih. Nah, coba apa nih judulnya? Pasangkan ayat dan terjemahannya. Nah, ini dia. Dia hasilnya ya. Coba tunjukkan sama kawan-kawannya. Ini hasil dari kelompok 1 atau kelompok A. Ya, coba udah benar atau belum nih? Kalau Bapak menilainya, ini sudah mendapatkan nilai 100. Coba lihat. Buat ini coba cekak. Ini apa artinya nomor 1 itu? Nah, nomor 2-nya apa? Iya, apa artinya? Ya, apa? Iya, lanjut. Iya, lanjut. Ya. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang letaknya. Kecuali orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putusnya. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakan tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan itu. Alaysa Allahu bi'ahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang baik? Ya, tepuk tangan untuk kelompok A. Baik, silakan duduk nak. Nah, kelompok A ini hasil karya mereka, yaitu memasangkan apa namanya ini? Memasangkan ayat dan terjemahannya. Betul apa salah? Betul. Jadi ini alhamdulillah tulisannya pun sudah bagus. Ya, tulisannya pun sudah bagus dan memasangkan sesuaikan nomor 1 dengan nomor 1 terjemahan dan bacanya atau lafaznya. Baik, tepuk tangan untuk kelompok A sekali lagi. Oke, masih semangat ya? Coba tepuk semangat. Oke, kita simpan di sini dulu. Oke, ini untuk kelompok A ya. Silakan kelompok B presentasikan oleh siapa? Silakan Miss Priyanita. Bacakan hasil kelompok yang telah dilakukannya tadi. Oke, Bapak tolong Bapak bantu. Nah, Bapak bantu ya. Ini kita matikan dulu sebentar supaya lebih terang. Ini dia. Oke. Nah, bagus. Silakan bacakan. Atin. Nah, atin artinya apa ini? Artinya apa? Buatin. Oke. Atin itu juga ini ada surah yang berapa tadi nih? Surah keberapa atin? Bacakan. Ya, atin juga apa ini? Ya, termasuk surah Makkiyah.
Nah, ada ini juga yang kedua, pesan pokok surah At-Tin. Yang pertama apa itu? Allah bersumpah bahwa Dia telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ya, bagus. Yang kedua apa nih? Allah akan mengembalikan manusia ke tempatnya kecuali orang-orang yang mengerjakan Kebajikan. Oke. Yang ketiga apa pesan pokoknya? orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dan akan mendapatkan pahala yang Tiada putus-putusnya. Bagus, tepuk tangan. Oke. Nah, silakan. Terima kasih kepada Miss Wilatina kelompok B yang telah mempresentasikan hasil dari proyek yang kelompok 2 kerjakan. Jika ada 2 surah yang diturunkan oleh Allah, Mekah dan Madinah. Ternyata surah At-Tin ini diturunkan di mana? Di Mekah. Ini pesan pokok surah At-Tin. Allah bersumpah bahwa Dia telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Betul tak? Di mana manusia adalah makhluk yang paling paling baik, paling sempurna. Kelompok 2 juga membuat pesan pokoknya Allah akan mengembalikan manusia ke tempat yang serendah-rendahnya. Di mana itu? Di neraka. Mau masuk neraka? Iya. Kalau masuk neraka itu siapa-siapa saja di sana? Setan. Siapa lagi? Jin. Siapa lagi? Dia manusia. Dalam rangka manusia yang bagaimana? Yang masuk neraka itu manusia yang bagaimana? Iya, manusia yang jahat. Nah, apa lagi? Tidak sholat. Apa lagi? Selalu durhaka kepada orang tua. Nah, itu akan masuk ke dalam neraka. Nah, kecuali orang-orang yang mengerjakan kebajikan akan mendapatkan pahala yang tiada putus-putusnya. Maka kita akan mengerjakan apa? Sholat. Apalagi? Mengaji. Apalagi? Ya, bersedekah. Apalagi? Iya, membaca Al-Quran. Oke, tepuk tangan semuanya. Tepuk tangan semuanya. Jadi, baik anak-anak semuanya, kelayakan yang telah anak buat ini adalah bapak semuanya yang telah dilakukan secara bersama, maka bapak kasih nilai yang bagus. Nah, oke, nah semuanya, coba tempo semangat dulu, tempo semangat. Oke, baik anak semuanya. Setelah kita mengetahui semuanya, pembelajaran kita sampai kelompok, maka kita tarik kesimpulan. Bahwasanya Al-Quran surah At-Tin itu, ya, anak-anak bapak sudah pandai untuk menghubungkannya. At-Tin itu diturunkan oleh Allah kepada manusia melalui Nabi Muhammad dan Jibril supaya manusia ini membaca dengan bagus. At-Tin itu artinya adalah buah tin, diturunkan di Mekah. Apa lagi? Sini tadi. Terus turunkan At-Tin itu juga termasuk surah Maki. At-Tin itu urutan surah yang ke-95. Baik. Terus bagaimana kira-kira anak-anak semuanya pelajaran kita hari ini? Bagaimana, seru?
sebuah project bersama kelompok. Nah, karena hari ini sudah kita lakukan bersama untuk mengerjakan daripada proyek ini, maka tindak lanjut yang kita lakukan minggu depan. Nah, minggu kemarin sudah kita pelajari tentang membaca, hari ini menulis dan membuat proyek. Minggu depan kita lanjutkan daripada hadis tentang silaturahmi. Coba takbir. Jadi minggu depan tugasnya adalah minggu depan ya. Nah, tugasnya coba anak-anak lakukan penelitian atau melihat atau membaca hadis tentang silaturahmi, dan minggu depan kita telaah, kita coba, kita pelajari apa pelajaran atau hikmah daripada hadis tentang silaturahmi ini. Jadi itu adalah PR kita minggu depan, lanjutan daripada tema kita, yaitu mengaji dan mengkaji Quran surah At-Tir dan hadis tentang silaturahmi. Jadi minggu depan kita pelajari lagi hadis tentang silaturahmi. Baik anak-anak semuanya, mungkin demikian saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Sebagai penutupnya kita baca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.